Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang software FX Trainer untuk PLC Mitsubishi. Baik, kita buka dulu FX Trainernya. Nah, ini maaf, kemarin kita baru sampai ke level B ya, yaitu sampai ke Rising dan Falling Edge. Nah, kita lanjutkan sekarang ke level C, yaitu kita akan belajar tentang basic timer operation. Dan yang kedua adalah aplikasi timer yang pertama ya. Kita mungkin hanya dua ini dulu. Sekarang kita cek. Nah, ini basic timernya. Baik, nah ini ada tampilannya ya. Jadi pintu gerbang ini ada Y0 door up, Y1 door down atau pintu turun, ini pintu naik. Nanti ada limit switch atas, limit switch bawah ya. Ini ada lampu merah, hijau dan kuning. Nah, di sini kita perintahnya chapter 1 diperintahkan bahwa yang pertama adalah klik edit ladder. Kita klik edit ladder sehingga timbul program. Nah, nanti kursornya seperti ini. Jadi programnya hanya F5 ya, yaitu kontak NO, dan F7 ya, output foil timer foil. Nah, di sini nanti ada gini, disimbolkan dalam box ada T0 K30 atau T1 K40. Klik OK. Nah, nanti kita akan buat cara membuatnya. Oke, kita buat dulu rangkaiannya. Di sini F5, di sini X20. Oke, terus F7 ya. Nah, di sini T0, kita tulis T0 spasi K30. Nanti diberitahu apa maksud K30 di sini. Oke. Nah, di sini nanti ada T0. Oke. Nah, ini ke F7 Y0. Oke, terus di sini ada X21 ya. Sini X21 berarti NO X21. Oke, ini keluar ke T1 K40. Jadi F7 T1 spasi K40. Oke, nah di sini nanti ada T1. Sini ada ini oke, di sini ada output Y1. Oke. Nah, ini langsung press F4 atau convert ya. Kita convert. Terus masuk ke write to program online, write to PLC. Perintah chapter pertamanya. Oke. Langsung kita masuk ke perintah chapter kedua. Nah, perintah chapter kedua adalah tetap tekan X20 selama operasional ya. Kita tekan X20. Nah, ini berhitung ya. Kalau kita lepasin kembali ke 0 dan tidak terjadi apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tekan sampai di sininya berubah angkanya 30. Nah, 30 berarti si kontak NO ini berubah, yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Jadi di sini jika settingan waktunya tercapai 30, nanti kita ceritain 30 ini maksudnya apa.
Nah, di sini nanti sampai 30 sesuai dengan settingan, maka kontak NO akan menjadi tertutup. Kalau begitu balik sebaliknya, kalau ada kontak NC, maka kontak NC akan terbuka. Kita coba lagi. Oke, itu kontak NO-nya bekerja. Sekarang yang X21 di sini X21 kita pijit. Kita lepas sebelum angka, nah ini tidak terjadi apa-apa ya, sebelum nilai yang ada di sininya adalah 40. Sekarang kita sampaikan ke 40. Oke. Nah, itu prinsip kerja dari timer. Nanti kita ke bawah lihat apa arti K30 dan K40 ya. Nah, ini. Jadi constant number ya. K itu adalah constant number atau time base daripada sebuah timer. Untuk contoh misalkan T0, ini time base-nya adalah 100 milisecond atau 0,1 second. Jadi kalau di sini tertulis T0-nya sama dengan T0 spasi K20, maka timer yang dibuat itu adalah 20 kali 0,1 atau 2 second. Jadi di sini kalau K30 itu sama dengan 3 second atau 30 kali 0,1 second. Jadi hanya 3 second, hanya 3 detik. Kalau yang ini adalah 4 detik. Kita coba sekali lagi yang ini naik. Tunggu sampai 3 detik kemudian pintunya naik. Langsung nanti kita ini tekan sampai 4 detik kemudian pintunya turun. Jadi prinsip kerja daripada timer adalah si coil T0 harus terberikan sumber sampai sesuai settingan yang diinginkan. Kalau settingannya tidak terpenuhi, maka dia akan kembali atau tidak terjadi apapun. Kita coba PB1. Nah, ini baru 20 saya lepasin, ini udah lepas semua, tidak ada kejadian apapun. Nah, kita tekan kalau sampai sesuai dengan settingan waktu. Oke. Nah, itu udah 30, maka akan naik. Kalau kita lepasin mati. Jadi jika si timer ini sudah bekerja dan si power yang masuk ke coilnya mati, maka dia akan kembali ke 0. Nah, ini juga sama ya. Ini. Oke, jadi K di sini adalah nilai konstanta timernya ya. Jadi K30 berarti 30 karena time base di sini adalah time base timernya 10 milisecond, maka K30 berarti 30 kali 0,1 jadi 3 second. Kalau di sini K40 berarti 40 kali 0,1 second sama dengan 4 second. Nah, itu untuk chapter atau pembelajaran basic timer ya, basic timer operation. Nah, sekarang kita back to main ya. Back to main. Nah, sekarang kita ke aplikasi sederhana. Coba kita lihat aplikasi sederhananya. Nah, baik, di sini biasa perintah pertamanya edit ladder ya, kita edit sehingga di sini jadi kembali ke program. Nah, input program. Nah, di sini ada kemarin kita belajar tentang rising ya, atau differential up. Jadi atau sinyal kilat di depan ya, bukan sinyal. Kalau sinyal kilat di belakang namanya falling edge ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita akan buat programnya adanya seperti ini. Ini adalah NO, maka kita F5 X20. Oke. Terus di sini NC ya, berarti shift F5. Ini T1. Oke. Terus di sini ada Y5 ya, coil. Y5. Berarti nanti untuk lampu ya. Terus di sini ada holding atau pengunci.
di sini adalah F6, Y5 di sini ya. Kita pasang. Terus di sini ada, kita pasang di sini ya. Nah, ini turunkan dulu. Shift F9. Oke. Nah, terus di sini adalah kita pasang F9. Maaf. Kita pasang F9, tidak Shift F9. Nah, garis. Baru di sini kasih NC, Shift F5, X20. Oke, baru ke timer ya. F7, T1, spasi K30, berarti 3 detik ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini ada rising ya. Jadi rising kita pakai ke, kita lihat di atasnya rising itu Shift F7 ya. Nah, di sini kita pakai Shift F7, Shift F7, X21 di sini X21. Oke. Terus ada NC T2. Oke. Terus ada output Y6. Oke. Terus ada holding Y6. Dan ada di sininya F9. Di sininya kita pakai 9. Ada T2 K50, spasi K50. Oke. Sudah selesai, press F4 caranya convert. Baik, yang sudah di convert online. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke perintah chapter kedua ya. Nah, di perintah chapter 2, press PB1 atau X20. Nah, ini berarti PB1 kita pijit. Nah, itu lampu red akan menyala. Kalau kita lepasin, dia akan terholding. Nah, tapi si timernya bekerja dan mematikan. Jadi si timer ini akan mematikan si lampunya. Kalau yang kedua, ini yang PB ini akan langsung bekerja ya, karena di sini rising edge. Nah, langsung bekerja. Nanti setelah 5 detik maka ini akan mematikan. Jadi after 3 second yang Y5 akan mati. Ini berarti yang X20. Nah, ini setelah 5 detik nanti yang Y5 ini akan mati. Nah, kalau yang di chapter 3-nya nanti kalau PB21 maka yang setelah 5 second yang hijaunya mati. Gitu ya. Oke. Setelah 5 detik maka oke. Nah, itu contoh daripada aplikasi timer ya. Jadi kita pertemuan kali ini adalah untuk membahas basic timer dan aplikasi timernya. Jadi di sini timernya akan memperkerjakan setelah 5 detik kemudian, setelah 3 detik kemudian kalau yang di atas. Maka yang tadinya tertutup ini T1 dalam kondisi tertutup akan terbuka sehingga akan mematikan semuanya. Maka lampu yang Y5 atau red akan mati. Dan sekali lagi. Nah, ini sedang bekerja ya. Ini nanti 30, ini akan membuka dan mati semua. Kalau yang bawah juga sama. Nah, ini nanti setelah 5 detik, maka yang T2-nya akan terbuka. Oke. Baik, demikianlah pertemuan pembelajaran untuk basic timer dan contoh aplikasi timer pertama ya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masih ada nanti masuk ke contoh aplikasi timer kedua dan basic counter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam besar.